Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Inovasi tersebut diterapkan oleh industri dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi tak hanya lahir secara organik dari industri melalui bagian riset dan pengembangan, tapi juga mengadopsi riset penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi. Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia? Ternyata belum sepenuhnya diberlakukan. Belum semua riset yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada. Hal ini juga nampak dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Global Global Innovation Index atau GGI tahun 2020. Indonesia berada di ranking ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia. Posisi ini bahkan belum berubah sejak tahun 2018 silam. Tapi kini pemerintah telah mengubah haluannya. Riset yang menyesuaikan kebutuhan industri telah menjadi prioritas perbaikan iklim inovasi nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko dalam wawancara khusus bersama Antara menyebutkan pesan utama Presiden kepada Badan Riset yang baru terbentuk adalah memperbaiki ekosistem riset yang menyesuaikan kebutuhan industri. Jadi pesan yang paling pokok adalah bagaimana sih kita bisa memperbaiki ekosistem riset dan inovasi kita. Ya. Oke. Gitu. Ya pesannya kita diskusi panjang ya gitu, tapi ini saya ringkas saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya karena selama ini sumber daya riset dan inovasi itu istilah Bapak Presiden kan selalu diajar-ajar gitu ya. Gitu. Yang dimiliki pemerintah ya maksudnya itu diajar-ajar di terlalu banyak lembaga riset pemerintah gitu. Nah, sehingga semua ini sepertinya merasa kurang, jadi boro-boro mereka bisa berkontribusi gitu ya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri saja masih kurang terus gitu. Jadi nah ini bagaimana supaya ini bisa langsung diintegrasikan sehingga kita mencapai critical mass dari sumber daya riset dan inovasi setidaknya yang dikuasai oleh pemerintah. Langkah percepatan terserapnya riset dan inovasi oleh industri terus dilakukan. Salah satunya dalam wujud dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Science Technopark atau STP. Dalam regulasi tersebut, STP atau yang kerap dikenal juga sebagai Kawasan Sains dan Teknologi atau KST, memiliki pengertian wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal itu diimplementasikan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Dalam menjalankan fungsinya, KST juga menyediakan sarana teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi, serta layanan pendukung. Sarana teknis mencakup pelatihan, praktek, konsultasi teknis, serta informasi. Dan pengembangan teknologi sedikitnya mencakup desain, purwarupa atau prototipe, manajemen kekayaan intelektual, serta konsultasi hukum. Layanan inkubasi bisnis diberikan melalui dukungan teknologi dan startup berbasis teknologi. Sementara itu, layanan pendukung diberikan dalam bentuk fasilitas produksi skala terbatas, ruang kantor, dan ruang konferensi, seminar, serta pameran. Komponen-komponen dari fungsi KST inilah yang menjadikan kawasan sains teknologi sebagai ekosistem yang baik untuk berjalannya sebuah bisnis, khususnya bagi para pelaku usaha rintisan. Satu bagian dengan bagian lainnya berada di satu kawasan terpadu.
sebenarnya di samping fisik ya, fisik itu artinya di situ ada gedung, di situ ada perlengkapan untuk laboratorium, untuk teknologi dan segala macam. Yang paling penting adalah ini adalah ekosistem sebenarnya ya, ekosistem di mana di situ ada talent, di situ ada alat produksi, di situ ada venture capital, terus kemudian di situ ada market gitu ya. Dan ini adalah sebuah namanya ekosistem itu interrelated antar dan sudah glinding gitu ya, mekanismenya sudah jalan. Kawasan sains dan teknologi ini secara khusus mengoptimalisasi kerjasama triple helix antara universitas, pemerintah, dan pelaku industri. KST yang masuk program prioritas pun terpilih hanya dari 4 universitas nasional ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Keempat kawasan sains dan teknologi unggulan tersebut didorong untuk memiliki kualitas global sehingga suatu saat nanti bisa disejajarkan dengan Science Technopark terkemuka dunia. Yang pertama adalah memfokuskan Teknopark pada bidang-bidang unggul. Jadi tadi itu, supaya kita bisa kelas dunia, mestinya riset itu yang kita lakukan tidak ada tempat lain, ada keunggulan komparatif. Itu baru bisa kelas dunia, sehingga kita bisa seperti misalnya stem cell kita lakukan, renewable energy tadi ya, dan juga memanfaatkan kekasan. Jadi riset-riset tentang herbal tadi, riset inovasi tentang herbal, obat-obat tradisional itu kan keunggulan kita, yang mungkin nggak ada tempat lain. Nah ini bisa menjadi kelas dunia. Spesifikasi bidang riset dan inovasi inilah yang disasar untuk dimaksimalkan, sehingga ketika berkolaborasi dengan industri mampu menghasilkan produk unggulan yang tak hanya berkualitas nasional, tapi juga internasional. Riset dan inovasi spesifik tersebut seperti yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dalam beragam temuan bidang pertanian dan herbal, serta Institut Teknologi Bandung yang memiliki startup unggulan bidang big data dan kelistrikan. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Sanjaya, biasa dipanggil Arya. Saya merupakan CEO dan founder dari Kazi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fattah Aziz, di sini di Tesla Daya Elektrika sebagai Direktur Keuangan. Mereka berdua adalah pimpinan dari startup yang merupakan unggulan dari Science Technopark di Institut Teknologi Bandung. Berikut profil Kazi dan TDE selengkapnya. Jadi Kazi ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang data analytics. Kami punya visi untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan lebih baik menggunakan teknologi data dan artificial intelligence. Saya melihat ternyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini, kita kan butuh yang namanya decision making. Nah, karena kami ingin membantu banyak orang, contoh aja permasalahannya. Permasalahan misalkan kebakaran atau permasalahan terkait distribusi pangan. Kalau kita ingin mendapatkan impact hal tersebut, kita harus membantu decision maker-nya. Nah, sehingga kita big data ini merupakan salah satu solusi untuk kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan tadi. Karena cita-citanya adalah ingin bermanfaat bagi banyak orang, gimana caranya? Ya, mau nggak mau harus terjun langsung ke masyarakat. Dan setelah kami lihat, akhirnya big data ini merupakan salah satu solusi untuk kita membantu decision maker. Dulu kalau misalkan kita harus berjuang sendiri ya, tanpa ikut inkubator, nah di inkubator ini benar-benar kita disiapkan ekosistemnya. Mulai ada mentoring ya ada, akses ke pendanaan juga ada gitu ya. Kemudian dari sisi kita networking ke industri juga ada.
Nah, di situ mulai akhirnya kita terbentuk. Jadi yang tadinya sulit sendiri waktu saya dulu sebelum ikut inkubator, akhirnya di situ sudah mulai masuk ekosistem. Salah satu mitra yang sudah bekerja sama dengan Kazi adalah PT Telkom Indonesia. Senior Manager Telkom mengamini bahwa Kazi merupakan mitra bisnis yang mumpuni. Pertama kan kami lihat dari sisi kapabilitas. Nah, tentu saja ketika mendalami kapabilitas ini, salah satu indikasinya, salah satu parameternya adalah parameter apakah kami bisa membuat bisnis di atas kapabilitas tersebut. Nah, ketika kita lakukan pendalaman, ternyata bisa, ya kemudian kita lanjut. Jadi salah satu parameter utamanya apakah kita bisa create bisnis di atas kapabilitasnya rekan kita yang dari startup ini. Jadi Tesla Electrica ini start atau running sejak 2015 dengan membawa ide yaitu sistem proteksi petir. Dan setelah kami melakukan studi juga, PT Tesla Electrica bersama Pak Joko Darwanto melakukan studi, waktu itu ternyata 30% gangguan yang terjadi di tower transmisi itu memang disebabkan oleh sambaran petir. Jadi karena ini menyumbang ya cukup besar ya persentasenya atau mayoritas, dan memang selama ini juga solusi yang diterapkan PLN itu mayoritas juga masih menggunakan produk-produk dari luar, ya kami melihat bahwa apa yang ditemukan Pak Joko Darwanto ini dengan tentunya dengan harga yang lebih murah, lebih efisien, itu cocok sekali untuk diterapkan di tower-tower milik PT PLN. Ada sekitar 550 tower lebih yang sudah kita pasang seluruh Indonesia. Jadi dulu kita di awal-awal memang sulit sekali ya meyakinkan konsumen atau PLN dalam hal ini untuk mencoba produknya dulu saja. Bahkan belum kita kasih charge waktu itu, belum bayar, untuk coba saja. Karena ini termasuk objek vital ya di tower, takutnya kita coba malah bermasalah, malah kita yang menimbulkan gangguan. Jadi kan untuk meyakinkan kita juga perlu proses dan studi untuk kajian sampai PLN yakin mau. Waktu itu awalnya hanya pasang 1-3 tower saja setiap kali pemasangan, yang sekarang sekali pasang bisa puluhan tower gitu. Dan kinerja Tesla Daya Electrica turut diakui mitra bisnis utamanya dari perusahaan listrik negara PLN. Untuk PT TDE ini kami dari PLN UNTT mendapatkan garansi Pak ya. Garansi bahwa TDE ini selaku pemegang kerjasama subpaten Pak ya, terkait inovasi dari LPSK, yaitu isolated ground shield wire untuk sisi high voltage. Artinya dari PT TDE ini sudah mempunyai semacam riset dan menghasilkan sesuatu untuk diaplikasikan Pak di sistem kelistrikan. STP di ITB dikenal dengan nama Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan LPIK ITB. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2010 ini didirikan untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian di perguruan tinggi, khususnya di ITB. Dan inilah Kepala LPIK saat ini, Sigit P. Santosa. Doktor lulusan MIT ini membawahi 4 klaster atau divisi, yaitu inkubator industri dan bisnis, pengembangan entrepreneur, hukum dan kekayaan intelektual, serta Innovation Park atau Technopark. Nah, 4 klaster ini begitu kita fokuskan ternyata luar biasa. Kerjasama industri kita meningkat dengan pesat, jumlah pelamar startup di ITB luar biasa pesat. Nah,
Dengan begitu kita membutuhkan wadah nih. Innovation Park atau STP ini harus menjadi lebih lembaga. Tahun 2017 keluarlah SK Rektor ITB di mana LPIK sebagai pengelola kawasan Sains dan Teknopark di ITB. Dari 6 produk inovasi tahun 2015, tahun 2020 sudah mencapai 200 produk inovasi. Solidnya kinerja Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan yang dimiliki Institut Teknologi Bandung terbukti melahirkan perusahaan rintisan berkualitas yang tak hanya diakui oleh mitra bisnisnya, tapi juga memang nyata manfaatnya di masyarakat. Hal serupa juga dilakukan oleh universitas ternama yang ada di Bogor, Jawa Barat, yaitu Institut Pertanian Bogor, IPB. Nama saya Liza Diwahini, saya salah satu co-founder dari PT ON Health International. Nama saya Christopher Haniwijaya, saya adalah guru besar di Institut Pertanian Bogor. Liza Dwiwahyuni dan Hani Wijaya adalah duo Sri Kandi andalan Institut Pertanian Bogor. Kegigihan mereka memaksimalkan manfaat produk masing-masing dengan bantuan Sains Teknopark IPB, akhirnya mampu berkolaborasi dengan industri. Ini dia profil mereka selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Liza Dwiwahyuni, saya salah satu co-founder dari PT ON Health International. PT ON Health ini sudah berdiri sejak 2018. Ya, kami melihat invensi ini sangat penting gitu untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah inovasi untuk ya bisa bermanfaat lebih banyak gitu untuk masyarakat luas, gitu, khususnya untuk ibu menyusui. Dan juga melihat dari banyaknya masalah atau problema di masyarakat terkait ibu menyusui ya, mereka banyak yang tidak bisa memberikan ASINya secara eksklusif gitu selama 6 bulan, apalagi sampai 2 tahun gitu. Dan memang karena kendalanya itu ya ASINnya nggak keluar. Ini juga menjadi salah satu rasa bersyukur kami ya, saya dan tim, kita juga alumni ITB, karena memang ITB itu juga sudah mewadahi ya mahasiswa-mahasiswanya yang memang punya jiwa entrepreneur, ingin mengembangkan suatu usaha, pengen belajar bisnis, itu sudah ada sendiri wadahnya, yaitu inkubator bisnis milik ITB gitu ya. Mungkin perharinya hanya 10, 20, mungkin kurang. Tapi sekarang kita sudah mencapai 500 pesanan per hari, alhamdulillah. Dan produk dari WHI ini ternyata mendapat respon positif di pasaran. Salah satu mitra bisnisnya bercerita sangat antusias untuk memasarkan produk Torbangun karena banyak yang mencarinya. Karena apa? Dia percaya bahwa produk dari STPI ini adalah sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, terbukti bahwa katakan teman-teman di WHI ini ya itu bisa mewujudkan bekerja sama dengan Pengelola Minang Laut itu untuk katakan memasar yang lebih luas ya. Contohnya sekarang ini begitu. Saya Christopher Haniwijaya, saya adalah guru besar di Institut Pertanian Bogor dan sekaligus peneliti di Pusat Biofarmaka Tropika IPB.
Dan saat ini memang ada satu penemuan saya yang telah dikomersialisasikan yang lebih dikenal dengan glukodiap. Jadi glukodiap ini sekarang adalah dalam bentuk konsentrat, merupakan obat tradisional dikenalnya ya. Walaupun pada awalnya sebetulnya minuman ini lebih dikembangkan sebagai minuman fungsional. Seperti kita tahu, kita mempunyai banyak sekali warisan budaya, salah satunya adalah jamu. Untuk menikmati produk pangan itu perlu sesuatu yang bisa diterima ya secara sensori. Sayang memang kesannya untuk jamu ini rasanya kurang disukai begitu. Jadi dengan tantangan seperti itu saya sudah bermimpi bagaimana kalau kita membuat suatu formula berdasarkan dari kekayaan alam kita dan kearifan lokal kita seperti halnya jamu yang bisa disukai oleh banyak kalangan tapi tetap memberikan khasiat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti akan terus mendampingi sampai terjadi deal tadi ya. Tapi tentu saja pihak peneliti juga harus banyak sekali ikut campur dan fleksibel. Buat saya ini lebih susah dari ujian S3 saya ya, bagaimana melepas ego, bernegosiasi dengan baik, kadang-kadang ya tadi ya mangkel gitu ya kalau orang Jawa bilang, ngeselin gitu. Kita udah pikir bagus gitu, begitu sampai ke pihak industri itu salah, itu nggak ada gunanya. Ini kita maunya begini, ngulang lagi dari nol kan. Jadi kalau kita di kampus namanya profesor itu segala-galanya. Kalau di industri you are nothing. Yang lebih penting pemasaran. Keunggulan dari temuan Hani Wijaya ini tak hanya klaim sepihak, namun memang telah diakui mumpuni, termasuk oleh perusahaan yang akhirnya mengajak bekerja sama. Berapa banyak kayu manis atau berapa banyak kumis kucing yang harus kamu minum supaya kadar gulamu itu bisa stabil? Kan nggak ada yang teliti itu. Orang cuma bilang, lu minum kumis kucing, jos, kamu minum kalau kalau sakit flu minum ini, rempah-rempah ini. Tapi pertanyaannya dosisnya berapa banyak? Terus pertanyaan yang kedua, dalam waktu berapa lama itu bisa menghasilkan? Itu kan butuh research. Jadi begitu Prof. Hani, begitu Pak Aswin bilang ini ada penelitian dari bahan alam. Bahan alam ini saya sendiri udah tertarik, tapi saya lebih tertarik kalau itu didukung oleh riset yang super kuat. Dan ini didanai oleh LPDP dan Kementerian Keuangan. Asumsi saya nggak mungkin main-main. Kepala STP IPB Erika Budiarti Lakoni menjelaskan hal ini telah sesuai dengan program pemerintah terkait kerjasama Triple Helix antara universitas, pemerintah, dan industri. LKST yang selalu tidak pernah habis waktunya mereka untuk semangat mencari, istilah saya adalah quote and quote, mencari jodoh dari putri-putri cantik inovasi kita untuk dicarikan mitra industrinya. Ini sejalan dengan misinya di pemerintah Triple Helix. Ada government di sana dari kementerian, lembaga dan sebagainya. Kemudian ada perguruan tinggi dan harus ada mitra industri. Inilah gambaran kolaborasi sesungguhnya yang dibutuhkan untuk membentuk ekosistem ideal dengan tujuan hilirisasi riset yang ada. Jika hal tersebut direplikasi dengan baik, perbaikan yang diperlukan selalu dievaluasi demi kebaikan bersama. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Silicon Valley yang sesungguhnya juga benar-benar ada di Indonesia.